Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Longsor terjadi di Jalan Poros Pangala, Sereale, Kabupaten Toraja Utara. Akibatnya jalan penghubung ke 5 kecamatan terputus. Seorang pria di Kota Makassar tega mencuri uang Rp400.000 milik seorang bocah penjual bubur. Buntut pelarangan sejumlah jurnalis meliput surat suara rusak di gudang logistik KPU Bulukumba. Kini Aibda Azhar telah diberi sanksi. Dua remaja yang hendak mencuri di mobil angkutan ikan di Kota Makassar digagalkan sang sopir. Salah seorang terduga pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Percobaan pencurian di sebuah mobil angkutan ikan di Kota Makassar ini terekam kamera amatir warga. Kedua pria yang bergelantungan itu lompat dari truk usai diketahui sang sopir. Peristiwa pada 31 Desember 2023 itu beredar di jagat maya. Satu dari dua remaja yang diduga terlibat ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Ujung Tanah 10 Januari lalu. Sementara rekannya dalam pengejaran polisi. Hasil penyelidikan dan informasi yang kita peroleh, kemudian tim langsung bergerak ke tempat persembunyian tersangka dan alhamdulillah salah satu tersangka bisa kita amankan tanpa perlawanan. Polisi juga masih menggali keterangan dari remaja berinisial KA itu guna mengungkap kejadian lain hingga jaringan komplotan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang lansia yang menjadi korban peluru nyasar di Kota Makassar kondisinya mulai membaik saat menjalani rawat jalan di rumahnya. Korban dipulangkan ke rumah usai 3 hari dirawat intensif pasca operasi pengangkatan proyektil peluru. Naisa Daeng AC, 61 tahun, lansia yang menjadi korban peluru nyasar, masih terbaring lemas saat menjalani perawatan di rumahnya di Jalan Daeng Ngujung, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Meski merasa sedikit membaik, korban masih sering merasa kesakitan pada bagian kaki dan perut. Korban diperbolehkan pulang oleh dokter Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar setelah 3 hari dirawat intensif dan kondisi kesehatannya mulai membaik. Itu karena dia juga tidak menyebut bahwa DPD sampai di sini saja, tidak hanya yang bilang bisa keluar. Tapi kondisi ibu sudah baik-baik kan? Ya katanya sudah baik-baik itu. Karena lukanya sendiri Pak bekas itu masih sakit atau bagaimana? Oh, sampai sekarang masih banyak keluhan. Masih banyak keluhan. Iya. Pak. Sebelumnya korban dirawat di rumah sakit usai menjadi korban peluru nyasar saat sedang beristirahat di dalam rumahnya pada 7 Januari lalu. Keluarga korban berharap polisi dapat mengungkap siapa pemilik senjata tersebut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Buntut dari tindakan Aibda Azhar yang melarang sejumlah jurnalis televisi nasional meliput surat suara rusak di gudang logistik KPU Bulukumba, kini dirinya telah diberi sanksi internal. Kapolres Bulukumba telah menarik Aibda Azhar yang sebelumnya bertugas di gudang logistik KPU Bulukumba. Selain itu, Aibda Azhar juga dalam pemeriksaan intensif Divisi Propos Polres Bulukumba terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik Polri dalam pengamanan jelang pemilu 2024. Saat itu, Aibda Azhar melarang 3 jurnalis televisi meliput surat suara rusak di gudang logistik KPU Bulukumba 10 Januari lalu. Jadi dalam hal itu, dalam kejadian yang kemarin memang ada miskomunikasi yang anggota saya bersama jurnalis di mana di gudang
KPU. Dan di situ memang anggota saya ada berbagai pengamanan dan juga ada miskomunikasi dengan salah satu atau beberapa teman dari jurnalis. Jadi tindakan saya kemarin dari Propam sudah saya perintahkan dari internal kita untuk segera full paket, mencari keterangan, klarifikasi dengan yang bersangkutan. Sementara Ketua KPU Bulukumba mengakui jika pelarangan itu karena ada kesalahpahaman antara petugas KPU dan polisi yang bertugas. KPU juga akan mengevaluasi pengamanan polisi agar hal serupa tidak terulang. Itu adalah miskomunikasi yang terjadi kemarin, dan selama kemarin dan sampai hari ini kami telah koordinasikan ke semua pihak termasuk ke pimpinan, dan harapannya adalah bahwa miskomunikasi yang seperti terjadi kemarin itu tidak terulang lagi, dan menyampaikan bahwa ke rekan-rekan media kami tidak menutup informasi, jadi kalau butuh data apa saja itu kami berikan secara vulgar. Sejauh ini KPU Bulukumba berusaha untuk transparan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Penyortiran dan pelipatan surat suara di Kabupaten Pangkep hampir rampung. Dari data sementara terdapat 3.242 lembar surat suara ditemukan rusak. Komisi Pemilihan Umum KPU Daerah Pangkep hampir merampungkan proses penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang logistik KPU Pangkep di Jalan Poros Pangkajene. Hingga Sabtu sore ditemukan ribuan surat suara rusak dari 4 jenis kertas suara. Penyortiran surat suara dimulai 6 Januari 2024 dengan melibatkan 320 orang pekerja. Total ada 1.019.504 lembar surat suara yang telah disortir dan dilipat. Dari hasil sortir dan lipat surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 3.242 lembar rusak. Beberapa kategori yang dikatakan suara itu tidak, tapi dalam keadaan seperti itu adalah mungkin pada kategori pendiskusian atau dalam percepatan. Selanjutnya, KPU Pangkep akan mengajukan penggantian dan kekurangan surat suara yang ada di Kabupaten Pangkep. Penggantian agar cepat dilakukan pendistribusian logistik ke pulau terluar Pangkep. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.